Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Alfiana Zulfa, Saya Damar Budiati. Saya Rahmanur Aini. Saya Zalfa Aisyul Sabila. ingin menjelaskan tentang bagian dan fungsi pada kamera DSLR. Bagian atas kamera DSLR yang pertama, saklar fokus, berfungsi untuk menetapkan mode ke automatic. Yang kedua, speaker untuk memutar kembali musik atau latar belakang. Yang ketiga, tali gantung berfungsi untuk menggantungkan kamera. Yang keempat, hotwire untuk memasang unit lampu kilat eksternal. Yang kelima, saklar daya untuk mematikan dan menghidupkan daya kamera. Yang keenam, mode dial digunakan untuk memilih shooting mode pemandangan yang ingin ditangkap. Yang ketujuh, tombol flash digunakan untuk memunculkan flash built-in. Yang kedelapan, main dial digunakan untuk mengatur nilai pengaturan syuting. Yang kesembilan, ring untuk mengubah focal light. Yang ke-10, focus ring digunakan untuk menyesuaikan fokus. Bagian depan kamera DSLR yang pertama, tombol rana untuk melepaskan rana. Yang kedua, lampu self timer untuk pengurangan mata merah. Yang ketiga, dudukan lensa, tempat untuk menghubungkan lensa dengan kamera. Yang keempat, indeks dudukan lensa. Indeks merah untuk lensa EF atau biasanya digunakan pada kamera DSLR full frame maupun APS. Indeks putih untuk lensa EFS bisa digunakan pada DSLR APS. Yang kelima, tombol pelepas lensa sebagai pengait dan pelepas lensa dengan bagian utama kamera. Yang keenam, mirror atau cermin untuk memantulkan cahaya dari lensa ke viewfinder sehingga fotografer bisa melihat bidikan melalui viewfinder dalam waktu nyata. Yang ketujuh, mikrofon untuk menangkap bunyi audio saat perekaman film. Yang kedelapan, lampu kilat built-in untuk menangkap bidikan pemandangan yang redup cahaya. Bagian pengaturan pada layar quick control. Yang pertama, shooting mode menampilkan teks atau ikon yang berkaitan dengan shooting mode yang sudah kita pilih saat memutar mode dial. Yang kedua, kecepatan rana menampilkan interval waktu sesama rana terbuka. Yang ketiga, level baterai untuk menampilkan level sisa baterai dengan ikon. Yang keempat, sisa bidikan menampilkan sisa bidikan atau memori. Yang kelima, kualitas bidikan gambar menampilkan kualitas bidikan gambar atau pixel. Yang keenam, nilai ISO untuk ISO yang tinggi lebih memudahkannya menangkap bidikan pemandangan yang redup cahaya. Yang ketujuh, nilai aperture. Nilai ini menunjukkan sebatas apa bila aperture di dalam lensa terbuka. Bagian belakang kamera DSLR. Yang pertama, eye cup untuk mencegah masuknya cahaya eksternal. Yang kedua, viewfinder, jendela kecil pada kamera. Yang ketiga, monitor LCD untuk menampilkan pengaturan pemotretan atau perekaman video. Yang keempat, tombol menu untuk menampilkan menu yang menyesuaikan fungsi kamera yang berbeda-beda. Yang kelima, tombol playback, tombol untuk memutar gambar yang sudah ditangkap. Yang keenam, lampu WiFi berguna sebagai informasi apakah WiFi nyala atau tidak. Yang ketujuh, lampu akses. Lampu ini berguna untuk membiarkan informasi jika ada transmisi data antara kamera dengan kartu memori. Tombol set untuk bergerak di antara berbagai item menu, memindahkan tampilan yang diperbesar ke titik yang berbeda selama pemutaran. Yang kesembilan, tombol pengaturan ISO untuk menyesuaikan sensitivitas kamera terhadap cahaya. Yang ke-10,
tombol Quick Control menginformasi berbagai pemutaran kamera dengan melirik sekilas dan menyesuaikannya. Yang ke-11 tombol tampilan menghidupkan atau mematikan tampilan. Yang ke-12 tombol eraser untuk menghapus gambar yang tidak diinginkan. Yang ke-13 tombol pemilihan titik fokus untuk masuk ke mode AF Point Selection selama pemotretan AF. Yang ke-14 Saklar Live View Shooting untuk menghidupkan atau mematikan fungsi live view. Yang ke-15 knop penyesuaian dioptik untuk menyesuaikan kejernihan gambar. Bagian samping kamera DSLR. Yang pertama, terminal remote control untuk menghubungkan kamera ke perangkat eksternal. Yang kedua, terminal audio atau video out atau digital. Yang ketiga, terminal HDMI mini out. Ini adalah terminal untuk TV output dan transmisi data serta HDMI mini output. Sekian video tentang penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah atau kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.